Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali, ingin melanjutkan sedikit terkait dengan masalah taharah. Kita masih berbicara masalah taharah. Kenapa ini diceritakan secara singkat supaya nanti ketika di dalam bukunya Imam Al-Ghazali kita tidak perlu membacanya lagi untuk menyingkat. Jadi kita cuma mempelajari bab hikmah saja. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan apa itu taharah, kemudian media apa saja yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah sekarang kita akan berbicara selebih spesifik terkait dengan taharah dalam bab hadas, karena dalam bab najis sudah kita jelaskan, alhamdulillah. Nah, karena ini taharahnya dari hadas, maka kita akan bercerita tiga hal. Kenapa tiga hal? Kita tahu bahwa hadas itu dibagi dua, hadas akbar dan hadas asghar, hadas besar dan hadas kecil. Jadi tidak ada hadas pertengahan. Kenapa tidak ada hadas pertengahan? Beda dengan najis, karena hadas itu metodologi atau cara untuk membersihkannya hanya dua saja. Satu dengan cara mandi, dan yang kedua dengan cara berwudu. Mandi digunakan supaya kita bisa bertaharah dari hadas besar, sedangkan wudu digunakan agar melepaskan diri daripada hadas kecil. Nah, tidak ada metode lain yang digunakan untuk membersihkan hadas. Karena cuma ada dua cara ini saja, maka tidak ada hadas pertengahan. Makanya hadas cuma ada dua, besar dan kecil. Lantas kemudian kalau misalkan kita katakan membersihkan hadas besar menggunakan mandi, hadas kecil menggunakan wudu, lantas di mana letak tayamum? Di mana letak tayamum? Satu hal yang harus dipahami, tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Saya ulangi lagi, ini penting. Tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Contoh, ada dua pasangan suami istri melakukan hubungan di malam hari, lalu kemudian salah satu di antara mereka jatuh sakit, demam panas misalkan, sehingga di subuh harinya dia tidak bisa mandi. Karena dalam kondisi berhadas besar, otomatis tidak bisa melakukan sholat. Tapi dia juga tidak bisa mandi karena dalam kondisinya sangat lemah. Apalagi kalau dia mandi dalam kondisi demam, itu bisa mengancam nyawa dan membuat dirinya makin menderita. Di dalam Islam, dia masih tetap boleh mengerjakan sholat tanpa mandi, caranya melakukan tayamum. Nah sekarang di waktu siang hari penyakitnya hilang, demam panasnya turun. Apa yang harus dilakukan? Dia wajib mandi kembali karena dia masih dalam kondisi berhadas. Begitu juga dengan orang yang kentut. Katakanlah kalau misalkan laki-laki naik gunung lalu tidak ketemu dengan air, katakanlah seperti itu. Datang waktu sholat, maka dibolehkan dia bertayamum untuk supaya bisa mengerjakan sholat. Tetapi begitu dia dapat air, maka dia wajib mengulang wudu. Kenapa mengulang wudu? Karena dia masih dalam kondisi hadas kecil. Makanya kalau bertayamum itu niatnya beda dengan mandi dan wudu. Niatnya beda. Nah ini banyak orang yang salah terkait niat tayamum. Izin Pak, saya minum sedikit. Bismillah. Kalau di dalam wudu atau di dalam mandi, kalau mandi kita niatnya sahaja aku mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Nawaitul usba li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar
fardu karena Allah Ta'ala. Kalau wudu kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Saya wudu untuk mengangkat hadas kecil. Lillahi ta'ala, fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau tayamum bukan menghilangkan hadas. Ingat, karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Kalau Bapak meniatkan tayamum untuk menghilangkan hadas, itu niat tayamumnya tidak tercapai. Kenapa? Karena dia bukan digunakan untuk menghilangkan hadas. Hadasnya tetap ada sampai dia ketemu dengan air. Bagaimana kemudian niat tayamumnya? Kita katakan nawaitu tayammuma, sahaja aku bertayamum listibahatis sholati, agar diperbolehkan sholat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Jadi nanti jangan tayamum sahaja aku tayamum untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala, nggak bisa. Karena dia tidak bisa menghilangkan hadas. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka tayamum bisa digunakan untuk menggantikan mandi, bisa juga digunakan untuk menggantikan wudu. Nah, baik. Lalu kemudian ada perbedaan luar biasa di kalangan para ulama terkait dengan niat dari tiga perbuatan ini. Jumhur ulama termasuk dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki mengatakan bahwa ketiga-tiganya membutuhkan niat. Mandi membutuhkan niat, wudu membutuhkan niat, tayamum juga membutuhkan niat. Ini jumhur ulama kebanyakan, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Tetapi mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi dan mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang dibutuhkan niat hanya pada tayamum saja, mandi dan wudu tidak butuh niat. Kata Imam Hanafi dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang menariknya adalah Imam Al-Hasan bin Saleh dan Imam Al-Auza'i. Keduanya mengatakan bahwa ketiga-tiganya tidak wajib niat. Niat itu bukan rukun. Niat itu bukan rukun di tiga amalan itu. Kenapa ada perbedaan cara mereka memahami innamal a'malu binniyat pada perbuatan wudu, pada perbuatan mandi dan pada perbuatan tayamum. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa niat itu adalah rukun. Artinya kalau disebut rukun, tidak sah mandi, tidak sah wudu, juga tidak sah tayamum tanpa niat. Nah, saya sendiri mengambil pendapat jumhur ulama. Bagi kemudian jamaah di sini saya sarankan untuk mengambil pendapat jumhur. Kenapa? Biar al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Kalau niat tidak bertabrakan dengan yang mengatakan tidak wajib, karena mereka juga tidak mengharamkan niat. Tapi kalau tidak niat ketabrak dengan yang mengatakan tidak sah tanpa nah itu dia cara memahami fikih itu begitu. Makanya kalau orang ngerti fikih gampang urusannya. Kenapa kita urusan beragama itu ribet? Karena nggak ngerti fikih. Nah, kalau ngerti fikih gampang. Makanya ulama dulu meski berbeda pendapat nggak ribut-ribut. Satu bilang wajib, yang satu bilang cuma di tayamum, yang satu lagi bilang tiga-tiganya kalau niat. Tapi nggak pernah ribut, damai. Nah, kita yang ilmunya sedikit sering ribut. Nah, ini dia bedanya. Nah, ini majelis yang ingin saya gunakan untuk mengajak semua kaum muslimin. Ilmu mereka kita ambil, adabnya juga kita ambil. Ilmu mereka kita ambil, tapi bersamaan dengan adabnya. Kita kan sering ambil ilmu, adabnya tidak kita ambil. Nah, itu salah. Nah, saya ingin seperti itu. Nah, bahwa kemudian ada yang berpendapat tidak wajib, itu saudara-saudara kita di Pakistan, saudara-saudara kita di India itu mengatakan tidak wajib niat pada wudu mandi. Mereka
tidak berniat, tidak wajib, tidak rukun. Bahkan menariknya dalam mazhab Hanafi itu bolak-balik karena tertib juga bukan rukun. Jadi mau cuci kaki dulu boleh, mau cuci tangan belakangan juga nggak apa-apa, cuci kepala dulu baru cuci muka belakangan juga tidak masalah. Itu mazhab Hanafi. Apa masalahnya? Karena ada pemahaman berbeda dalam menafsirkan huruf waw pada ayat. Idza qumtum ila sholati, apabila kamu bangkit untuk salat, faghsilu wujuhakum, maka hendaklah cuci wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan itu wajib, dan tanganmu sampai sujud, wamsahu bi wujuhikum, dan basuhlah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Nah, wa itu apa fungsinya? Kata mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, wa itu lintartib, mengharuskan tertib sebagaimana tertib ayat. Karena berdasarkan tertib ayat, maka disebutlah tertib itu bagian dari rukun. Bagi yang mengatakan bukan tertib karena dia memahami huruf waw itu lil jam'i, mengumpulkan. Seperti saya katakan, saya makan durian dan apel dan jeruk, itu semua saya makan. Mau saya makan durian dulu belakangan apel boleh, mau makan apel dulu belakangan durian tak masalah. Itu pemahaman Imam Hanafi, sehingga tidak memasukkan tertib di dalam rukun. Bisa paham perbedaan pendapatnya? Kalau kita tahu dalilnya sama, tapi cara memahaminya berbeda, itu kemudian membuat kita menjadi toleransi dengan perbedaan. Karena ini bab khilafiyah. Bab khilafiyah itu bukan bab usul, babnya bab furu'. Bab furu', yang angkat tangan begini, yang angkat tangan begini, ada ya? Nah, itu maka jadi dua-duanya ada hadis, dua-duanya sama mengerjakan hadis, cuma mereka berbeda pendapat dalam memahami hadis. Yang enggak ada yang begini, Allahu Akbar. Kan ada juga gitu kan? Allahu Akbar yang agak malas ngangkat gitu kan? Jadi kalau sholat itu apa? Berdiri misalnya, Allahu Akbar. Ada yang begini kan? Ini doang begini. Kayak orang salam. Nah, itu yang enggak ada. Tetapi batalkah sholatnya? Batal nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak batal? Karena mengangkat tangan bukan rukun, tapi sunnah. Yang rukun apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kalau nggak dibaca batal itu sholat. Tiba-tiba langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu batal sholatnya. Karena rukunnya tak ada. Itu cara pahamnya, gampang kan? Mudah. Baik, kita kembali ke bab salatnya. Nanti bab salat nanti kita bicarakan khusus. Mandi itu oleh para ulama itu cara menjelaskannya agak sedikit berbeda. Ada yang mengatakan rukun mandi itu 2, ada yang mengatakan rukun mandi itu 3. Yang 2 menyebutnya begini, satu niat, yang kedua membasuh seluruh kulit dan bulu, kena semuanya dengan air, seluruhnya tanpa terkecuali, semuanya. Sedangkan yang menyebut 3 menambahkan satu lagi, bersih daripada najis, menambahkan rukun satu lagi. Ketika kita kaji secara mendalam, meskipun mereka berbeda, ada yang menyebut 2, menyebut 3, ternyata sebenarnya kembali kepada usul yang sama. Yang menyebut 2 karena menganggap rukun yang satunya lagi, bersih daripada najis, itu sudah ikut di dalamnya. Ketika menyebut seluruh air terkena badan dan kulit, itu sudah bersih dari najis, sudah bersih dari, sehingga tidak dimasukkan lagi. Sama seperti orang menyebut rukun sholat itu rukun, tidak disebut tumakninah. Kenapa? Karena tumakninah itu sudah ada di dalam rukun. Artinya tidak sah rukun tanpa tumak. Bagi sebagian meletakkan tumakninah itu sebagai rukun terpisah dari rukun, sehingga kemudian jadi 2. Rukun satu, tumakninah satu. Padahal kalau yang satunya lagi menyebut rukun, itu tidak lagi menyebut tumakninah, karena tumakninah itu sudah dipahami terkandung di dalam rukun. Dengan demikian kita pahami bahwa perbedaan pendapat ulama yang menyebut 2 dengan yang menyebut 3 itu sebenarnya sama saja. Nah,
Nah, kalau sama saja, pertanyaannya adalah, kalau begitu Ustaz, biar mandi wajibnya bisa tercapai, bagian mana dulu yang harus saya cuci? Setelahnya, bagian mana Pak? Bagian mana dulu yang kita cuci, yang wajib kita cuci? Setelahnya, yang mana? Ya Pak? Yang ada najisnya. Yang benar jawabannya yang mana saja? Bapak tergantung mandinya di mana. Kalau Bapak mandi di shower ya kepala dulu. Tapi kalau Bapak lompat ke kolam renang ya pasti kaki dulu. Ya tergantung. Gitu ya, tergantung. Bapak mau salto jatuh perut dulu, berarti ya depan dulu kan begitu. Ya kan? Jadi yang penting setelah niat air dibasahkan ke badan. Bagian mana saja Bapak basahkan sudah sah. Ya, itu hukum wajib. Ustaz, kalau saya mengambil yang sunnah bagaimana? Kalau mengambil yang sunnah, yang pertama Bapak lakukan adalah berwudu. Berwudu ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' bisa dilakukan di awal. Di awal itu artinya sebelum mandi. Jadi sebelum niat itu sudah ngambil wudu, atau di tengah-tengah. Di tengah-tengah mandi Bapak ambil wudu boleh juga, atau di akhir mandi juga boleh. Tapi ingat, wudu itu hukumnya sunnah. Ustaz, saya ngambil wudu di tengah mandi. Wudunya pas tengah mandi, udah selesai pakai sabun, saya bilas, tapi belum selesai mandinya, saya ngambil wudu. Tiba-tiba tangan saya nyentuh kelamin. Apakah saya harus wudu kembali? Selama masih dalam proses mandi belum berhenti, mandinya belum berhenti, nah itu tidak masalah. Tapi kalau sudah berhenti mandi baru kemudian nyentuh kelamin, batal, wajib wudu kembali karena mandinya sudah berhenti. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, orang yang mandi wajib maka tanpa berwudu sudah dihitung berwudu. Kenapa begitu? Karena bila melakukan taharah untuk mengangkat hadas besar, maka hadas kecil juga terangkat. Tapi nggak boleh dibalik. Yang khusus tidak boleh dipakai umum, yang umum boleh dipakai khusus. Gitu kira-kira kalau kaidah usul fikihnya. Kalau saya berwudu belum dihukum mandi wajibnya. Tapi kalau mandi wajibnya sempurna sudah dihukum untuk begitu. Bisa dipahami Pak? Jadi Bapak masuk kamar mandi niat nih, sahaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah. Selesai semua mandi langsung keluar Allah. Bukan sah salatnya? Sah karena mengangkat hadas besar. Kalau diangkat terangkat hadas. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, apa bedanya mandi keramas dengan mandi wajib? Apa bedanya? Niat. Beda ya niat. Kalau mandi keramas itu juga seluruh badan basah, tapi tidak ada niat. Karena niat itu ibadah. Apabila kita melakukan niat, maka dihitung sebagai wajib. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi. Karena seperti saya katakan tadi, ini pendapat yang saya pilih sebagai pendapat jumhur ulama. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ini pendapatnya. Baik, jadi kalau mandi wajib, tiba-tiba udah mandi, udah kedinginan mandinya, lupa niat, wajib diulang mandinya, dihitung dari awal, niat lagi, mandi lagi, memastikan seluruh air yang diguyur sesudahnya itu harus basah ke seluruh tubuh, karena yang sebelumnya tidak dihitung. Itu terkait dengan mandi. Ada satu lagi mungkin yang perlu juga saya sampaikan di sini. Juga termasuk sunnah bukan wajib. Ketika kita sudah niat, maka disunnahkan untuk membasuh terlebih dahulu yang ada di sebelah kanan. Kita basuh badan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena bergantung kepada hadis umum, di mana Rasulullah itu kalau melakukan hal yang baik memulai dari sebelah kanan. Nah itu dia. Bisa dipahami Pak? Baik, lalu kita masuk ke dalam wudu. Wudu ini di dalam mazhab Syafi'i rukunnya hanya ada 6.
Kalau mazhab Hambali, mazhab Maliki rukunnya 7. Kalau mazhab Hanafi rukunnya cuma 4. Beda-beda. Apa yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain? Tadi salah satunya kalau dengan mazhab Hanafi itu bedanya adalah niat. Kalau dengan mazhab Maliki itu bedanya adalah ad-dalk. Ad-dalk itu menggosok. Gosok. Mazhab Maliki menggosok itu hukumnya wajib. Kalau wudu nggak gosok nggak sah. Mazhab Maliki. Di dalam mazhab Syafi'i, rukun itu adalah sampainya air ke anggota wudu. Bapak misalkan hidupkan keran, tahan ini, asal kena semua sah. Asal airnya sampai semua itu sah. Bapak tahan keran pakai kaki, di kaki tahan. Kan biasa gitu kan? Gak digosok, sah. Asalkan dipastikan airnya sampai seluruhnya. Hati-hati selama tidak ada kuku. Kalau ada kuku itu kan gak masuk airnya kalau cuma begini. Itu kalau ada kuku, kalau bentuknya gak dimasukkan air gak sah bentuknya. Nah makanya perhatikan yang ada kuku, ya itu nanti kalau untuk isya, itu kalau airnya nggak sampai ke dalam bawah kuku, itu nggak sah bentuknya. Kalau tadi sholat maghrib, nah silakan lakukan lagi. Kalau tadi sholat maghribnya ada kuku, nggak lupa melakukannya. Sekarang ambil wudu kembali lakukan sholat maghribnya, karena wudunya tidak sah, karena airnya tidak sampai ke seluruh anggota wudu. Kalau dengan mazhab Hambali, mazhab Syafi'i itu bedanya mualat. Mualat itu artinya di dalam mazhab Syafi'i kalau dibatasi dengan perbuatan yang lain hukumnya tetap sah. Contoh, saya sudah selesai basuh tangan sampai dengan siku, selanjutnya kan cuci kepala. Tiba-tiba datang teman ngajak ngobrol. Begitu sudah selesai ngobrol, saya lanjut wudhunya atau mulai lagi? Di dalam mazhab Syafi'i boleh lagi. Karena mualat itu bukan rukun. Bukan. Bagaimana ukurannya? Selama air pada bagian anggota wudu yang terakhir belum kering. Jadi kalau cuci tangan sampai siku, air yang di tangan sampai siku tadi belum. Tapi kalau ngobrolnya sudah sejam pasti kering, masih ulang, ya kan? Karena belum sempurna. Tapi kalau ngobrolnya 5 menit bisa jadi belum kering, Pak. Boleh lanjut gitu. Paham ya? Tapi dalam mazhab Hambali batal. Dalam mazhab Hambali wudunya batal. Kenapa? Karena wudu tidak boleh diselingi oleh pekerjaan yang lain sampai tuntas pekerjaan wudunya. Itu mazhab Hambali. Maka mualat jadi rukun, bukan cuma tertib. Nah itu bedanya mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i. Jadi ada beda-beda dikit. Nah kesimpulannya begini. Saran saya biar kita keluar dari perbedaan pendapat nomor 1, kalau wudunya. Yang kedua, usahakan menggosok. Jangan gak digosok. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i menggosok itu hukumnya sunnah. Menggosok itu hukum sunnah. Dengan mengambil sunnah dalam mazhab Syafi'i, kita sudah tidak bertabrakan dengan mazhab Maliki. Mudah Pak ya? Gosok. Bagaimana? Semuanya gosok. Mulai dari pergelangan tangan sampai dengan kaki, itu gosok semuanya. Jari-jari juga digosok. Boleh. Nah, kalau boleh satu-satu. Kalau satu-satu itu dari kanan dulu Pak ya, jangan dari kiri. Sunnahnya dari kanan. Kalau kelamaan, masukkan tangan kiri ke dalam tangan kanan. Balik. Kaki juga begitu. Nah, kaki masukkan tangan kanan di kaki, langsung ini. Itu yang sela-sela jari supaya air bisa sampai semua. Jadi jangan nggak digosok biar dapat hukum sunnah. Yang kedua, usahakan untuk kemudian menggunakan mualat, karena dalam mazhab Syafi'i walaupun bukan rukun, mualat itu artinya tidak diselingi oleh pekerjaan yang lain, itu adalah sunnah. Jadi kalau ada orang datang, kita lagi ngambil wudu, kan bisa saja orang kadang-kadang lupa karena kasih kaget. Assalamualaikum Pak Ustaz, kita selesaikan dulu wudunya. Begitu
Begitu sudah selesai itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Pak? Tapi juga jangan lama-lama sekali wudunya. Keburu dia pergi nggak sempat kita jawab salam, ya kan? Tapi pastikan sempurna. Dalam hadis Imam Bukhari itu mengatakan orang yang mengambil wudu belum sholat Pak, dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya jatuh bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu. Belum sholat Pak, baru wudu. Tapi ada syarat dalam hadis. Apa syaratnya? Menyempurnakan wudu. Pertanyaannya adalah sederhana. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Pastikan ketika membasuh semua anggota wudu itu sempurna. Ambil 4 saja yang wajib. Wajah itu bagian atas berhubungan dengan tempat tumbuhnya rambut yang normal. Karena nanti ada yang nggak normal, yang di tengah kepala itu kan nggak normal itu. Jadi misalkan saya rata-rata kalau dari sini gitu, ya, dari sini ini wajib kena di tempat batasan tumbuh rambut. Karena kalau sudah tumbuh rambut itu sudah dianggap kepala. Kemudian sisi kiri, sisi kanan yang berhubungan atau berbatasan dengan telinganya bapak yang kecil ini apa nih? Kan ada telinga kecil nih kan? Nah ini apa nih namanya bahasa kita Pak? Saya tidak tahu nama ini bahasa Indonesia. Kuping ini kuping Pak. Ini yang kecil cuping pakai C ya. Nah itu yang di bawahnya ini wajib kena. Jadi kalau ngambil wudhunya sampai di sini tidak sah karena tidak mengenai semua wajah. Tidak sah. Bagian bawah itu tempat tumbuhnya 2 tulang. Mana? Ini. Di bawah, di dagu bawah Pak. Bukan di sini Pak, bukan di atas, di bawah sini. Bapak pegang aja, pegang. Ini pegang ke bawahnya ada 2. Kalau Bapak tekan itu ada tempat tumbuh gigi geraham. Ini dagu kita ini Pak, dagu itu setengahnya wajah, setengahnya leher. Dagu itu bukan bagian leher semua. Dalam fikih, dagu itu setengah leher, setengah wajah. Yang ada bagian tumbuh gigi tulang ini, yang ke atas itu masuk wajah, yang ke bawah baru masuk leher. Kalau Bapak wudu cuma air wudunya nyampe di sini, tidak sah wudunya. Wajib ke bawah sini. Wajib. Hukumnya wajib. Jadi kalau Bapak basuh begini Pak. Nih, basuhnya begini Pak. Ini harus kena Pak. Harus kena. Kalau ini enggak kena, cuma sampai di sini. Nah, begini. Enggak sah wudunya. Kenapa? Karena ini bagian wajah. Para ulama menjelaskan itu tempat tumbuhnya gigi pada 2 tulang. Nah itu. Nah kalau itu tidak tercapai maka wudunya tidak sah. Bagian bawah. Nah itu disebut wajah. Jadi kalau ada orang, saya pernah lihat hari Jumat itu. Hari Jumat itu banyak tuh cara wudunya. Mazhabnya aneh-aneh. Mazhab sendiri dan mazhab malam. Ada yang ambil wudu begini-begini Pak. Selesai, masuk dalam sholat, buat sholat, gak sah. Kenapa? Wudunya tidak sempurna. Ingat, di wajah pun ada bagian lekukan, 2 bagian lekukan pada wajah yang harus diperhatikan. 1 bagian lekukan pada mata, yang kedua lekukan pada hidung. Maka harus dimasukkan airnya. Harus masuknya, harus kena. Kalau tidak kena atau tidak mengalir karena terhimpit, maka tidak sah wudunya. Maka hati-hati kalau wudu. Makanya kata dalam hadis, asal menyempurnakan wudu, maka belum sholat saja sudah diampuni berguguran dosanya bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Kesempurnakan wudu. Jangan pakai wudu itu pakai kilat khusus, karena memang selama ini banyak kilat-kilatnya. Perangku kilat, pesantren kilat, banyak kilat-kilatnya Pak. Selama ini jangan sampai ada wudu kilat. Nah, jangan. Ambil porsi yang memang cukup. Nah, bisa dipahami Pak? Tangan sampai dengan siku. Tangan sampai dengan siku. Kalau Bapak buat tangan seperti ini ada ujung seperti tombak. Ya. Ini kalau kita kupas kulitnya, kita ambil dagingnya, itu terlihat ada pertemuan 2 tulang seperti ini. Ingat, kalau Bapak membasuh air wudu pas di ujung ini saja, yang apa namanya? Ini yang agak
Ya, siku yang paling ujung ini ya. Ini yang paling lonjong ini kalau cuma sampai di situ saja air wudunya, maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena pada pertemuan dua tulang itu, yang bagian pertemuan atas, tulang yang atas, tulang yang sini Pak, itu juga wajib kena. Maka Bapak kalau misalkan ngambil wudu nggak cukup sampai di sini, lebih kan Pak? Maka kalau tarik baju, kalau pakai baju panjang ini taruh sampai di sini, jangan sampai di sini. Saya pernah lihat ada yang tarik sampai sini. Begitu kena tangannya, kena bajunya, nggak sempurna. Biar kena semua. Bapak kalau cuci sebelah kiri dulu boleh nggak? Sahkah wudu kalau saya cuci bagian tangan sebelah kiri terlebih dahulu? Jadi begitu habis muka langsung kiri baru ke kanan. Sah nggak? Kenapa sah? Karena mencuci sebelah kanan itu hukumnya sunnah. Jadi nanti kalau lihat ada orang cuci kiri dulu, jangan ribut kita. Kamu nih ngambil wudu saya enak saja, enggak sah. Syukur kalau dia tak jawab. Makanya kalau ada pengajian datang ke masjid, jangan tidur di rumah. Syukur nggak dijawab gitu, ya kan? Kenapa? Dia tahu hukumnya sunnah. Tadi mau cuci kanan, sudah terlanjur kena air di kiri, lanjutkan saja sama dia. Hukumnya sah. Tapi namanya kita ingin menjalankannya lebih baik, kita lakukan dari kanan. Nanti kaki juga sama. Kemudian kepala. Kepala itu ada 3 pendapatnya yang saya rangkum. Satu, mazhab Hanafi itu 1/4 kepala. Bapak bagi-bagi aja tuh 1/4. Bapak lihat aja. Ada juga pendapat dalam mazhab Hanafi yang mengatakan 1/3. Jadi kepala itu Pak, dari sejak tumbuh rambut depan sampai tumbuh rambut belakang itu dibagi 3. Bagi 3 kepala itu. 1/3-nya wajib kena. Kalau mazhab Hambali wajib seluruhnya. Seluruhnya wajib. Dari depan mazhab Hambali. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu semuanya. Dari depan sampai belakang. Kalau cuma sedikit, nggak sah semuanya. Mazhab Syafi'i asal kena saja 3 rambut atau 4 rambut dah sah. Besar. Apa bedanya? Kenapa bedanya? Pada ayat wamsahu biwujuhikum, bi faedahnya apa itu? Apa faedahnya? Kata Imam Malik, orang ulama mazhab Maliki, faedah pada biwujuhikum itu lil ilsaq. Apa lil ilsaq? Mengenai semua kepala. Makanya hukumnya semua kepala wajib dicuci. Karena Allah tidak mengatakan wamsahu wujuhakum, bukan begitu bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya wamsahu biwujuhikum. Kalau kita artikan pakai bahasa Indonesia, dan basuhlah dengan kepala-kepalamu. Jadi lucu kan? Makanya tidak diterjemahkan itu, diterjemahkan dan basuhlah kepala-kepalamu. Kalimat basuhlah kepalamu itu bahasa Arabnya wamsahu wujuhakum, bukan biwujuhikum. Nah, sekarang kalau ada bi itu basuh kepala itu berarti ada ukurannya. Kata di mazhab Maliki, ukuran basuh kepala karena ada badan fungsi ba itu lil ilsaq, maka wajib kena seluruhnya. Kata mazhab Syafi'i bukan begitu. Karena wamsahu basuh itu kata fi'il, kata kerja yang butuh kepada objek. Apabila huruf jar ba itu datang pada kata kerja yang butuh kepada objek, maka dia fungsinya adalah litab'id, menunjukkan sebagian. Sebagian. Makanya begini cucinya. Sah. Jadi ada hukumnya Pak, nggak main-main para ulama itu ngebahas hukum. Kita kadang-kadang apaan sih ngambil begini-begini? Enggak kuat kok argumentasinya. Dua-duanya pakai ayat yang sama, tapi cara memahami ayat itulah yang membuat mereka berbeda pendapat. Nah, di dalam mazhab Syafi'i membasuh seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Artinya kalau cuci seluruh kepala wajibnya dapat, sunnahnya juga dapat. Saya sarankan jangan ditinggalkan seluruhnya. Bagaimana cara mengukur kepala? Depan dari sejak tempat tumbuh rambut, belakang juga sampai tempat tumbuh rambut yang normal. Kirinya mana? Hubungan dengan telinga.
Nah itu yang dalam itu kena semua Pak. Makanya kalau bapak misalkan ingin membasuh itu, tuh begini, gitu, biar kena semuanya. Ya kan? Biar kena semua. Nah seperti itu. Terakhir kaki. Kaki itu hukumnya sama seperti tangan. Ingat, membasuh mata kaki harus di atasnya, lebihkan Pak, supaya bagian ujung dari mata kaki itu juga ikut basah. Makanya dalam mazhab Syafi'i sunnah melebihkan pembasuhan, melebihkan dari batasan anggota wudhu. Jadi kalau misalkan saya membasuh pergelangan tangan itu di sini, lebihkan sampai sini, itu hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena untuk menghilangkan keraguan supaya anggota yang dibasuh itu tercapai, maka wajib lebihkan. Bapak itu kalau pakai baju panjang begini nggak apa-apa, basah dikit, basah baju nggak masalah. Membasahnya sama air wudhu daripada wudhunya tidak sempurna. Karena syarat sempurna itu menghilangkan dosa. Nah itu dia, ya. Nah untuk pergelangan kaki sama seperti tangan, tapaknya semua ya, sampai dengan mata kaki yang bagian atas itu disapu semuanya. Nah, ada pun berkumur-kumur itu hukumnya sunnah. Basuh telinga hukumnya sunnah. Di dalam mazhab Hambali telinga itu dihitung bagian kepala. Ada pendapat begitu dalam mazhab Hambali, sehingga mereka menggabungkan antara kepala dan telinga. Nah, dalam mazhab ini saya temukan juga ada seperti itu, mirip seperti amalannya orang Muhammadiyah. Jadi memang ada dua hadis, ada hadis Utsman, ada hadis Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan kemudian dipertentangkan. Oh saya rasa karena udah dari kecil begini, silakan lanjutkan. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian yang jarang dilakukan pada wudhu, yang selama ini tidak kurang kita perhatikan, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa pusing Ustaz? Ya pusing karena baru pertama, pusing karena memang di sininya udah banyak kotoran, makanya pusing. Coba kalau sudah beberapa kali hilang itu pusingnya, nggak pusing lagi. Kenapa? Sudah bersih. Makanya kenapa sering kena sinus, nggak bener hidungnya, hujan dikit, orang segar dia udah nggak bisa bersin. Kenapa? Bersin terus Ustaz. Baru hujan dikit udah bersin terus. Nah kotor nih, bersihkan, masukkan air. Saya kalau lagi flu itu jadi obat, malah jarang saya minum obat flu kecuali sudah parah sekali. Kalau flu ringan itu saya bisa sembuhkan dengan menghirup air. Nah, hirup, tarik, buang. Tarik ke atas itu disebut dengan, memasukkan air ke dalam hidung disebut dengan istinsyaq. Mengeluarkannya disebut dengan istinthaq. Karena waktu sudah habis, insya Allah kita sambung minggu depan terkait dengan istinsyaq dan istinthaq. Mohon nanti saya diingatkan, insya Allah ya, sambil kita baca kitab, kita akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah nanti minggu depan baru kita buka tanya jawabnya. Kalau nanti terkait pembahasan kita. Saya akhiri di sini. Alhamdulillah wa ajma'in. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان